Baik, sudah siap semua? Ya. Kita mulai sesi yang ketiga pagi ini. Ya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, narasumber kita dari Kota Bandung, Pak Kesra, akan menyampaikan materi sekitar 45 menit. Nanti 15 menit terakhir kesempatan untuk tanya jawab. Mungkin tentunya pertanyaan, saran, atau apapun boleh silakan selama 15 menit terakhir. Baik, itu untuk sekitar waktu langsung datang kepada Bapak. Mungkin pertama memperkenalkan terlebih dahulu. Kebetulan saya nggak pegang CV-nya soalnya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Pertama atas keterlambatan saya, karena memang biasa ya di pemerintahan, walaupun di hari Sabtu Minggu tetap saja, apalagi bagian Kesra tidak ada liburnya. Saya baru datang dan baru masuk ke gerbang, ini sudah harus mendampingi beliau lagi gitu. Jadi mohon izin sebelumnya nih, mungkin saya nggak akan lama juga karena ditunggu di Australia. Tadi tidak bicara apa-apa gitu kan Bapak. Sekarang saya harus hadir. Sebetulnya hanya mendampingi saja Pak. Nggak ada yang, tapi kalau sekarang agak urgent kayaknya karena ingin bertemu langsung dengan Ketua PW NU baik di Jadi. Tapi saya telepon nggak aktif Pak beliau gitu kan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, langsung saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Alhamdulillah bisa. Ngapain tadi di jalan itu? Oh iya, lihat judulnya aduh PKU pendidikan dan ulama disuruh ngisi materi. Nah, ini saya kudu nama saya ya. Sosialisasi. Ya. Makanya saya bilang apa yang harus saya sampaikan ini gitu, ya. Di depan ulama harusnya saya yang dinasihati, tapi dah ini masih kader gitu kan, jadi kita sharing saja begitu. Dan kemudian saya berpikir, oh ternyata ini mungkin salah satu program yang memang telah diusulkan oleh MUI Kota Bandung dan telah kita setujui, dan yang mungkin kemarin telah cair. Jadi mungkin kegiatan ini kegiatan yang bersumber dananya itu dari hibah ya, dari teman hibah ya. Alhamdulillah. Nah, jadi paslah saya hadir di sini itu karena kepanjangan tangan Bapak Wali Kota gitu kan. Terus kebetulan juga kita yang mencairkan anggaran hibah MUI Kota Bandung. Nah, jadi kehadiran saya di sini mungkin lebih tepatnya ini monitoring ya, monitoring kegiatan bahwa apa yang diusulkan oleh MUI Kota Bandung itu benar dilaksanakan walaupun jauh gitu kan. Saya nggak ngeh memang waktu yang lalu waktu pendistribusian operasional MUI Kelurahan Kecamatan itu Pak Sekum menyampaikan gitu. Kirain saya di Sarang-Serang, ternyata lah di Cimaung lagi saya jauh ini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Ini kalau pesertanya dari Kota Bandung semua. 30 kecamatan. Dari 30 kecamatan, perwakilan 30 kecamatan. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya yang saya hormati, banggakan, dan Allah muliakan, sebagaimana mungkin tadi yang telah saya sampaikan, surah An-Nahl ayat berapa? 24 kalau salah ya. Nah, itu kan peranan kita sebagai ulama atau kader ulama, bahwa dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan
tablik begitu kan, kita diutamakan harus yang membawa ke kondusivitasan ya. Jadi sebagaimana yang telah diajarkan bahwa agama kita ini adalah agama Islam, itu agama rahmatan lil alamin ya. Berarti rahmat Islam itu rahmat bukan hanya lil nahdiyin ya, lil persiyin atau lil muhammadiyin, tapi untuk semuanya. Bahkan yang non Islam pun harus mendapatkan rahmat dengan adanya Islam ya. Mungkin itu sedikit gambaran, apalagi kita dari pemerintah kota selalu bersinergi dengan para ulama, dalam hal ini melalui MUI Kota Bandung ya. Ini adalah bagian ikhtiar kita pemerintah dalam berkolaborasi dengan para ulama untuk tentunya membuat kota yang kondusif ya. Karena apa jadinya kalau antara umaro dengan ulama tidak bersinergi ya, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan adanya program-program seperti ini, harapan kita dari pemerintah, khususnya Kota Bandung yang sudah berkontribusi besar kepada para ulama, terutama dengan MUI-nya, begitu. Kita juga berharap dari para kader, sudah telepon lagi sebenarnya, daripada kader ulama yang akan menjadi mubalik besar ke depannya ini kita harus betul-betul menjaga kondusivitas kita dengan menyampaikan ceramah-ceramah atau tablik-tablik yang menyudutkan, jangan yang frontal ya. Karena memang tugas kita untuk memberikan ketenangan kepada seluruh masyarakat kita. Jadi jangan karena tidak semazhab dengan kita, wah sudah ya. Jadi kita harus bisa membedakan kan, mana yang itu hubul waton, cinta negara, dengan tauhid. Dan kita hidup ini kan di negara kita bukan negara Islam ya. Negara kita negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi semua harus dirangkul. Beda kalau kita berbicara dengan tauhid, jelas kalau tauhid itu sudah mutlak, tidak bisa dirubah. Nah, jadi ketika kita menyampaikan tabligh, nggak mesti frontal, tapi bagaimana caranya kita menguatkan di internal kita dan juga menarik perhatian dari mereka. Kan seperti itu, nggak mesti kita melakukan islamisasi. Kalau di tetangga ada program apa tuh namanya? Punten ya, nggak ada muslim di sini ya? Nggak ada kan? Ada nggak? Di sini ada perwakilan gitu kan? Nggak ada, oke? Nggak ada ya. Kristenisasi misalnya seperti itu. Kita kan nggak seperti itu. Dan toleransi yang memang harus dikedepankan, karena bagaimanapun juga kita hidup beragama itu telah diatur di dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 29 tentang hak kebebasan beragama ya. Jadi kita jangan menyalahkan, jangan menyudutkan orang yang tidak seiman dengan kita. Tapi kita tadi seperti yang disampaikan dalam surat An-Nahl, bahwa kita menyampaikan dengan kesenangan begitu kan ya, sehingga bisa menarik mereka. Bagaimana caranya mereka itu tertarik dengan apa yang telah kita yang kita lakukan di dalam agama kita ya. Kalau kitanya saja sudah tidak sesuai melakukan kehidupan sehari-hari dengan apa yang telah diajarkan di agama kita, bagaimana mereka akan tertarik untuk bergabung dengan kita ya.
Tapi kalau kita melakukan dengan tadi bil mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan, insyaallah semua itu kita lakukan, kita praktekkan di lapangan, apalagi di dalam menyampaikan ceramah-ceramah kita nanti, insyaallah banyak kan. Dan biasanya yang tertarik dari golongan mereka itu orang-orang yang pintar pakai ya. Tapi sebaliknya kalau kita masuk ke mereka yang butuh seperti ya, yang butuh beras, butuh minyak, kan seperti itu ya. Nah, makanya ini tugas dan peranan kita sebagai calon ulama, yang mudah-mudahan semua yang ada di sini akan menjadi ulama besar, amin ya. Dan ini merupakan juga menurut saya program yang sangat luar biasa, karena jangan sampai putus, jangan sampai hilang ulama di suatu daerah, apalagi di kota Bandung. Makanya kita dari pemerintah kota terus memberikan support kepada ulama melalui MUI. Ini kan dalam rangka tadi yang saya sudah sampaikan, dalam rangka ikhtiar pemerintah kota memberikan kontribusi kepada para ulama ya, biar ulama itu merasa keberadaannya itu dilihat oleh pemerintah, dan pemerintah hadir di tengah-tengah ulama dengan berbagai macam bentuk perhatiannya. Kalau dengan MUI, yaitu selain kita kolaborasi, kita juga memberikan fasilitas berupa bantuan hibah, dan ini setelah disepakati semuanya di dalam usulan hibah yang diusulkan MUI kepada pemerintah Kota Bandung. Saya sampaikan juga, mungkin kemarin Ketua Dewan sudah hadir ya di sini, sudah menjadi materi dan sudah disampaikan juga, bukan alhamdulillah. Ketika anggaran MUI diturunkan, kalau saya mah dilepas saja, karena saya tidak punya kebijakan dalam hal itu begitu kan. Tapi kita sampaikan semua, ternyata kan begitu rapat banggar, kenapa MUI ini kok kurang? Padahal memang untuk 2026 itu luar biasa. Kota kabupaten Indonesia itu TKD-nya diturunkan oleh pusat. Jadi pasti eksesnya ke semua kota kabupaten. Kota Bandung saja untuk 2026 itu kan hampir 650 miliar kalau tidak salah. Jadi kan imbasnya ke semua program ya termasuk MUI mungkin. Tetapi inilah bentuk tanggung jawab pemerintah kota bekerja sama dengan dewan, gitu kan. Harus ditambah lagi, gitu kan. Ya alhamdulillah kalau masalah itu akan mendapat aman, walaupun belum sama dengan tahun yang sekarang, tetapi minimal itu ada perhatian khusus kita bersama, terutama dari teman-teman legislatif yang terus mensupport, karena itulah pentingnya ulama ya. Kalau kita sudah bersinergi dengan ulama dan umaro, insya Allah ini kan semuanya dalam rangka kita menjaga kondusivitas ya. Pokoknya harapan kita, saya sebagai perwakilan pemerintah itu, kita harus terus menjaga kondusivitas kota. Dalam keadaan apapun kita harus bisa menjaga itu. Minimal kita saling mengingatkan ya. Teman-teman punya ini bisa lewat dengan MUI, karena kita lembaga, jadi jangan langsung main error di medsos. Sekarang kan dikit-dikit wah jadi netizen, masa kadar ulama jadi netizen. Kalau netizen yang positif sih nggak masalah. Ini kadang-kadang dia nggak tahu permasalahan yang sebenarnya, main tembak aja, main asal komen saja gitu kan. Dan ini kan sebetulnya yang tidak diperkenankan, dan itu salah satu mungkin juga bisa dikatakan provokator ya, karena tidak nyaman akhirnya. Jadi kalau ada aspirasi atau ada masukan ke pemerintah kota, silahkan teman-teman sampaikan ke lembaga resmi ke MUI, biar nanti MUI juga yang menyampaikan ke pemerintah kota bersurat, ini ada aspirasi dari teman-teman angkatan ketiga ya, PKU Kota Bandung. Nah, seperti itu mungkin, dan nanti juga
akan menjadi pertimbangan. Kalau memang bagus, apa salahnya kalau itu dilakukan begitu kan. Tapi memang dalam melakukan kegiatan-kegiatan terutama di bidang keagamaan, kita harus ikuti aturan pusat, karena urusan agama itu masih urusan pusat ya, nggak bisa kita langsung eksekusi gitu kan. Makanya kita menjaga mitra dengan Kemenak, kita selalu berkolaborasi, berkoordinasi, sampai untuk kegiatan guru keagamaan saja nggak bisa itu kita eksekusi langsung. Makanya kita berkolaborasi dengan Kemenak ya. Makanya selain berterima kasih dengan pemerintah daerah, juga berterima kasih dengan Kemenak. Jangan nyalahin Kemenak aja gitu kan. Ya, karena ya itu tadi, urusan agama itu masih urusan pusat. Ketika misalnya kita melaksanakan, walaupun saya pernah waktu koordinasi ini warga kita gitu kan. Ya betul warga kita. Tapi ya itu tadi kuncinya, urusan agama masih urusan pusat, dan pusat mempunyai perwakilan di daerah kota kabupaten, yaitu Kementerian Agama Kota. Nah, kita makanya selama ini dari mulai tahun 2017 mungkin 2018 kita memang selalu berkolaborasi dengan Kemenak, apapun itu kegiatannya, terutama yaitu guru keagamaan. Apalagi Kota Bandung sangat luar biasa sebetulnya dalam kondisi yang anggarannya sangat sulit, tapi untuk urusan kemasyarakatan masih tetap menjadi prioritas walaupun nilainya itu fluktuatif. Nah, makanya dari hal-hal seperti ini gitu, kita berharap juga dari para kader nih support juga program yang ada di Kota Bandung gitu. Makanya kan luar biasa, Pak Wali juga hari ini mempunyai visi misi yang Bandung utama, unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Nah, ya kan? Jadi semuanya itu dikemas akhirnya dengan agamis. Karena memang agamis ini sangat luar biasa. Kalau kita hidup tanpa agama, mau seperti apa kita? Karena dengan agama kita akan menjadi orang-orang yang sesuai apa yang disyariatkan atau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti itu ya, terutama di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Jadi intinya teman-teman semuanya, program ini adalah program yang sangat luar biasa, dan ini berapa hari di sini Pak? Bukan, pelaksanaannya berapa hari? 4 Oh 3 hari. 4 hari. 4 hari 3 malam. Semua nginap di sini berarti. Iya, saya harus tahu kan, apakah cuma hari ini saja begitu kan? Karena pembukaannya kalau nggak salah kemarin ya. Pembukaannya di MUI, pelaksanaannya di sini. Harusnya pembukaannya di sini Pak. Tapi ke depan mah kalau bisa di hotel. Ya, dikobong terus, masa sekarang kegiatan dikobong lagi. Tapi makanya yang terbaik intinya mah kita ilmunya yang penting mah gitu kan. Tapi suasana di sini sangat luar biasa, dan saya baru pertama ini karena tahun kemarin belum hadir langsung Pak Kabak yang sebelumnya, karena saya sampaikan juga mungkin saya belum perkenalan ya, nama saya Nasrullah Jamaluddin. Saya dilantik jadi Kabak Isra itu tanggal 6 Oktober kemarin, dipercaya sama Pak Wali Kota. Ya alhamdulillah, doa-doanya dari teman-teman semua biar amanah yang diberikan kepada saya ini bisa saya jalankan dengan amanah juga dan maslahat untuk semua. Ya alhamdulillah juga memang saya dengan MUI alhamdulillah sudah lama kita bergaul lah, mungkin pakai gitu. Karena saya sebetulnya orang lama di Kesra ya. Saya dari honor
diangkat jadi PNS, diangkat jadi subag, diangkat jadi kabel, terus jadi kesra. Ini luar biasa. Saya pindah ya, tapi itu kan kepercayaannya, sekali lagi itu kepercayaan, dan alhamdulillah hikmahnya buat saya di Kesra itu bisa dekat dengan para ulama. Jadi ketika misalnya di luar saya bolak belok, nah kalau sudah kalau lama kan jadi benar lagi gitu. Ya, jadi seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya ke teman-teman semuanya. Mohon maaf sebelumnya karena memang saya juga sudah ditunggu di Australia oleh ini yang nggak apa-apa kalau mau ada yang bertanya, yang berat-berat satu saja lah, Satu dua pertanyaan saja ya. kedua boleh. Silakan. Di belakang dulu Pak. Maju sini aja, biar cepat. Ini udah tunggu di Australia soalnya saya. Dua di kota. Bismillah, terima kasih. Saya Mehmet dari MUI Cibiru. Langsung saja Bapak. Sebenarnya kalau dari segi historis yang namanya ulama dan juga pesantren itu kontribusinya luar biasa terhadap perebutan kemerdekaan, bahkan untuk mengawal negara kita saat ini. Nah, akan tetapi dalam perjuangan tidak cukup bergerak sendiri. Pentingnya menjadi sohib. Nah, sohib di sini tidak cukup, harus ada namanya rekognisi. Sebenarnya dari pemerintah pusat. Saya tulis Sodikul Hukumah. Sodikul Hukumah. Oke. Oke, sohib. Ya nggak apa-apa. Sohib kan sahabat, nggak apa-apa sebenarnya. Oke, lanjut saja ya. Oke, sebenarnya kita sudah ada rekognisi dari pemerintah pusat. Ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren. Nah, di sini tidak bisa kita aplikasikan. Harus ada yang namanya dalam peraturan itu harus ada peraturan pelaksana di bawahnya. Kita sudah ada Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang pesantren. Dan saya juga terlibat dalam forum FGD dalam terbentuknya itu. Akan tetapi sampai saat ini saya ingin mempertanyakan kepada hukama di sini, khususnya kepada eksekutif dan juga legislatif. Karena dari 21 seharusnya kan segera terbit. Agar kenapa? Agar undang-undang rekognisi, fasilitasi dan fasilitasi itu segera bisa terlaksana dengan baik. Kira-kira dari ini kan 2021. Ini 2002, 2023, 2024, bahkan sekarang sudah akhir 2005, sudah 4 tahun. Nah, ada apa di balik semua itu? Makanya kita punya visi transparansi dan apa kontribusi kita untuk mensupport itu. Dan kira-kira gambaran seperti apa dalam perda yang akan Bapak lakukan atau pemerintah lakukan, khususnya kepada pesantren, ulama dan FUI khususnya di Kota Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Saya tanya dulu, itu perda pesantren provinsi atau kota? Kalau yang di provinsi sudah, yaitu nomor 1 tahun 2021. Nah, itu kan tidak boleh, harusnya ada peraturan di bawahnya, yaitu yang Kota Bandung pelaksana. Nah, itu yang saya katakan. Ya, tadi yang disampaikan betul. Itu yang pada pesantren provinsi kan. Kalau Kota Bandung juga alhamdulillah kan sudah kemarin di bulan Agustus itu kita sudah selesai. Tinggal kita sekarang menunggu perwal. Ya. Kemarin di 2025 bulan Agustus itu kita sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan, bahkan sudah pansuskan, sudah dirapatkan, diparipurnakan untuk perda pesantren di Kota Bandung. Ya, itu memang ada turunan-turunannya, dan alhamdulillah untuk Kota Bandung baru tahun sekarang. Dan dalam amanat perda Kota Bandung itu untuk merumuskan perwalnya kita dikasih 6 bulan. Ini yang tercepat di antara perda-perda pesantren kota kabupaten yang lain, karena selama kita studi Bandung itu Tangerang ada yang 2 tahun, Solo yang 2021, 2022 gitu, sampai sekarang belum, perbuknya belum. Karena kan untuk melaksanakan perda itu harus dituangkan dalam perwal. Itu jelas diamanatkan ya. Dan kita menunggu, kemarin baru Agustus, September mungkin, September di paripurnakannya September. Ya, kita di 2026 insya Allah
nanti kita bahas bersama-sama terkait perwalnya ya. Tapi intinya ini adalah merupakan perhatian khusus ya dari pemerintah, begitu kan, dari pemerintah. Walaupun sebetulnya tanpa ada Perda kita sudah memberikan banyak kontribusi ke pesantren, ke ormas-ormas keagamaan melalui bantuan-bantuan yang difasilitasi sama kita, yaitu bantuan hibah. Tetapi dengan adanya Perda pesantren ini akan untuk lebih menguatkan lagi mungkin terkait ke pesantrenan ya. Dan ini kita akan melakukan bersama dengan rencana kita di dalam Perda itu bukan hanya, walaupun pengampunya itu bagian gesra, tetapi kita akan libatkan semua OPD yang ada di Kota Bandung. Karena kan urusan pesantren itu bukan urusan kegiatannya saja, tetapi ada MCK-nya, ada kebersihannya, ada apanya. Nah itu harus kita bersama-sama dengan semua OPD terkait. Itu rencana kita di dalam perwal nanti. Ya mungkin juga ini ada masukan-masukan bahkan dari teman-teman legislatif bahwa pesantren di Kota Bandung sebetulnya sedikit, yang diperlukan itu majelis taklim sebetulnya. Tapi nanti bisa nggak kita kolaborasikan begitu kan di dalam perwalnya begitu. Jadi isinya ya, insya Allah Kang Met ya, mudah-mudahan doakan kita. Jadi kalau yang tadi 2021 itu provinsi. Nah, kita tidak bisa intervensi itu Mbak ya. Nah, kita sudah mempunyai Perda sendiri untuk Kota Bandung. Makanya minta doanya dari semuanya, mudah-mudahan berjalan lancar. Nanti kita undang lah. MUI juga dalam pelaksanaan ini juga diundang sebetulnya ya. Gitu ya. Ya Kang Met ya. Insya Allah tahun depan sudah mulai diperwalkan, karena kalau sudah diperwalkan itu harus dijalankan. Nah, dijalankan pasti di 2027 karena anggarannya ya kan seperti itu. Kalau di pemerintahan seperti itu, jadi nggak mungkin sekarang disahkan sekarang harus ada anggarannya, nggak bisa seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Sesuai dengan janji di sayap kiri satu lagi terakhir ya. Silakan. Nah, maju aja. Satu lagi. Terakhir. Orang lama ini. Yang ringkas pertanyaan ya, ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabak, terima kasih atas kehadirannya. Selamat datang di PKU Angkatan 3. Satu saja Pak Kabak, mohon ditinjau kembali tentang program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Memang itu butuh konsentrasi khusus yang harus dijalankan oleh pemerintah Kota Bandung. Kebijakan ada di pemerintah Kota Bandung, mudah-mudahan itu bisa jalan kembali. Itu saja Pak Kabak, terima kasih. Kita doakan Pak Kabak sehat, amanah, makin soleh Pak Kabak. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hafal bisa saya solehnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan doa orang-orang soleh saya akan juga terbawa soleh ya. Ya, terkait pemberantasan buta huruf Al-Quran itu memang janji Pak Wali waktu masa kampanye. Saya juga sebetulnya sepakat ya, karena terindikasi hasil dari verifikasi lapangan katanya di Kota Bandung masih luar biasa. Ini orang-orang yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Tapi satu sisi saya bilang bahwa kita tunggu 9.000 baru ngaji. Ya, di setiap wilayah, di setiap kecamatan, di setiap kelurahan itu ada guru ngaji. Kenapa masih juga dijadikan Kota Bandung itu kota yang belum mulai Al-Quran? Karena biasanya kita bilang, makanya itu menjadi tantangan buat kita bersama. Tapi yang mudah-mudahan itu memang sudah kita canangkan dengan Pak Wali, bahwa di Kota Bandung insya Allah jangan sampai ada lagi yang tidak melihat huruf Al-Quran seperti itu. Tapi saya yakin dengan teman-teman guru keagamaan, terutama apalagi sekarang para calon ya mubadillah ya, ini harus bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kota Bandung. Apalagi untuk guru keagamaan kemarin sudah cair belum, sudah diterima belum untuk yang menerima? Baru simulis. Oh, sudah. Saya berkasih baru dikasih tanggal 10 dan kemarin. Tapi tanggal 16 itu sudah harus masuk.
dan itu langsung di 12 bulan. Ya lumayan lah untuk akhir tahun, tapi bukan untuk jalan-jalan gitu kan. Nanti ya sebagai kader lah. Kami juga mohon maaf atas keterlambatan itu karena memang berbagai macam mekanisme yang terjadi gitu. Dan kebetulan akhirnya tanggung jawab saya. Kemarin saya harusnya sebelumnya yang sebelumnya, tapi bukan saya menggunakan tidak, yang memang mekanisme saja yang harus ditempuh semuanya biar tidak terjadi maladministrasi. Mungkin itu ya. Terima kasih atas Muhammad. Oke, baik. Mudah-mudahan tahun depan sesuai dengan harapan Pak Kestra ya, hotel ya Pak ya. Karena ada bisnis-bisnisnya juga Pak. Itu yang Bekasi katanya di hotel Pak. Oke, baik, terima kasih. Satu statement boleh Pak Kestra, pesan buat kader ulamanya Pak Kestra. Pesan buat beliau. Silakan Pak. Teman-teman semuanya, jadilah para ulama yang memang dibutuhkan oleh masyarakat seperti yang tadi disampaikan, wajah hidup dengan tiga asal. Ya, kita harus menjadi orang yang terbaik di bidang kita masing-masing. Jadilah panutan, jadilah uswah dalam menyampaikan apa yang kita sampaikan untuk menjaga kondusivitas sebuah kota, bahkan untuk kondusivitas semuanya. Kita menjadi ulama yang memang menjadi panutan, sebagaimana bahwa Rasul pun ya itu menjadi uswah. Kita pun harus betul, karena ulama itu kan bagian dari warasatul anbiya, penerus para nabi. Jadi memang tidak mudah kan untuk menjadi ulama, tanggung jawabnya besar. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya, para mubaligh bangsa di ini menjadi ulama-ulama besar yang bisa bermanfaat untuk seluruh umat, khususnya Kota Bandung dan umumnya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Foto, ayo. Foto ya. Foto dulu. Nanti bisa foto.